Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dituntut bisa memperbaiki sistem birokrasi peningkatan pangan. PJ Wali Kota Palembang mengingatkan ASN yang ada di lingkungan Pemkot untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini di Rabu 15 Januari 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dituntut bisa memperbaiki sistem birokrasi di Sumatera Selatan, terkhusus dalam upaya peningkatan pangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didesak untuk dapat terus meningkatkan hasil pangan ataupun lumbung pangan di Sumatera Selatan, dikatakan pengamat pertanian Sumatera Selatan, Julian Junaidi. Sumatera Selatan menjadi wilayah salah satu pendukung lumbung pangan nasional, harus benar-benar serius dalam menangani masalah pangan. Julian Junaidi juga mengharapkan agar upaya birokrasi yang terjadi di Sumatera Selatan dalam penanganan pangan dapat benar-benar diselesaikan terkhusus di tahun 2025 ini agar tidak menghambat seluruh produksi pertanian di Sumatera Selatan. Karena birokrasi, karena anggaran, karena belum dimasukkan dalam perencanaan kerja, nah itu kadang-kadang menjadi masalahnya. Kadang-kadang juga persoalan-persoalan input produksi juga makin hari makin mahal dan kadang-kadang langka di tempat-tempat tertentu. Tidak hanya masalah birokrasi yang dapat diselesaikan di tahun ini, Julian juga menyoroti terkait perubahan iklim dan kondisi hujan yang terjadi di Sumatera Selatan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar dapat siaga dan terus melakukan koordinasi bersama seluruh petani. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, Bulog Sumatera Selatan Bangka Belitung siap beli gabah dan beras sesuai HPP jelang puncak musim panen. Kita akan dengarkan laporan dari Rian Apridani. Rian? Mulai tanggal 15 Januari 2025, Perum Bulog akan melakukan pembelian gabah beras petani sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan harga pembelian pemerintah atau HPP dan refaksi harga gabah dan beras. Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Elis Nurhayati, mengatakan melalui Satuan Kerja Penyerapan Gabah Beras Bulog didukung Mitra Kerja Penggilingan Padi seluruh Indonesia secara serentak akan melakukan penyerapan gabah beras sesuai dengan kualitas dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Elis mengatakan adapun standar kualitas dan harga gabah beras yang ditetapkan oleh pemerintah serta refaksi harga terhadap gabah beras di luar kualitas adalah sebagai berikut. Gabah dan beras yang dibeli dengan harga sesuai HPP yang sudah ditentukan, harga 6.500 adalah gabah kering panen di tingkat tani dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Apabila kualitas gabah di luar kualitas di atas, maka akan dibeli dengan harga penyesuaian atau refaksi sesuai dengan tabel standar harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Maksimal 10% dengan harga 6.500 di tingkat petani. Dan untuk di tingkat penggilingan dengan kualitas yang standar kualitas yang telah ditetapkan di situ dengan harga 6.700. Untuk yang GKG sendiri dengan standar kualitas yang ditetapkan dengan harga 8.000 di tingkat penggilingan dan 8.200 di gudang Bulog. Sedangkan untuk berasnya sendiri harganya itu berubah menjadi 12.000 dan 11.000. Namun standar kualitasnya yang harus dipenuhi derajat sosoknya itu adalah 100%, kemudian butir patahnya itu adalah 25%, dan kadar airnya itu adalah 14%, kemudian menirnya itu maksimal 2%. Elis menambahkan dengan adanya perubahan harga ini diharapkan petani mendapatkan harga yang lebih baik. Pemerintah melalui Perum Bulog dapat melakukan penyerapan hasil panen untuk pemupukan stok cadangan pangan pemerintah atau CPP secara maksimal. Bulog berharap produksi padi tahun ini meningkat secara kuantitas dan kualitas serta lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga dapat memaksimalkan penyerapan dari hasil petani dalam negeri. Rian Apridani melaporkan.
Kita beralih di informasi berikutnya pendengar. PJ Wali Kota Palembang mengingatkan ASN yang ada di lingkungan pemerintah kota untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Palembang menghimbau seluruh aparatur sipil negara yang ada di kota menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Himbauan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap operasi tangkap tangan yang melibatkan salah satu kepala dinas di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Operasi tangkap tangan yang terjadi menjadi perhatian serius pihaknya. PJ Wali Kota Palembang CK Virguansa mengatakan pihaknya memastikan bahwa pengawasan ketat sudah dilakukan di setiap tingkatan untuk mencegah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Pemerintah Kota Palembang juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja ASN di kota ini. Kami mengimbau seluruh masyarakat yang kita awasi dan termasuk juga para ASN untuk bekerja secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, lakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, jangan tergoda oleh hal-hal yang di luar ketentuan. Pengawasan kita dari APIP ada, dari inspektor ada, dari eksternal juga ada, dari atasan langsung juga ada. Menurut CK Virguansa, masyarakat ikut serta dalam mengawasi kinerja ASN untuk memastikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah Kota Palembang kembali mengingatkan seluruh ASN untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, harga cabai merah di Pasar Sekip Ujung Palembang mengalami kenaikan harga sejak beberapa hari terakhir. Cabai merah? Cabai merah ini ada yang naik, ada turun baru-baru ini. Beberapa harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Tradisional Sekip Ujung Palembang. Kenaikan harga tersebut mencakup beberapa komoditi penting seperti cabai merah keriting, bawang merah, dan cabai burung. Kenaikan ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu yang disebabkan oleh faktor cuaca yang buruk yang menyebabkan banyak cabai rusak dan gagal panen. Jadi seorang pedagang cabai di Pasar Sekip Ujung Palembang menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan banyak hasil pertanian gagal dan stok cabai menipis. Akibatnya harga cabai menjadi lebih mahal dari biasanya. Kalau yang kecil-kecil itu masih 20-an ada itu, yang 20-an modalnya itu. Udah karungan. Kalau untuk bawang putih sendiri Pak? Bawang putih tetap stabil itu. Berapa Pak? Harganya masih kalau kami pengecer jualnya 40.000. Mas itulah dia tidak turun, itulah harganya. Katanya tadi Pak, kalau cabai yang sampai ratusan ribu itu cabai jengki Pak ya? Cabai apa ini? Cabai burung. Berapa Pak itu Pak? 100.000. Dan yang sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 60, 70. Kira-kira Pak. Sebelumnya harga cabai keriting dijual 50.000 per kilo, namun saat ini dijual 60 hingga 70.000 per kilo. Cabai burung yang sebelumnya dijual 70.000 per kilo, namun saat ini dijual 100.000 per kilo. Bawang merah yang sebelumnya dijual 25.000 per kilo, saat ini dijual 35.000 per kilo. Untuk bawang putih masih stabil di harga 40.000 per kilo. Puji, salah seorang pembeli di Pasar Sekip Ujung Palembang, menyampaikan kekhawatirannya mengenai kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, ia terpaksa mengurangi jumlah belanja untuk tetap menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Puji berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengontrol harga agar dapat kembali normal dan tidak memberatkan masyarakat.
Ya namanya barang mahal kita semampunya belinya. Beli tidak mampu beli sekilo, beli seberapa, tidak mampu beli berapa, beli semato jadilah. Yang penting makan sambal. Tidak baca nak makan cabai orang Palembang nih. Masih nak cabai itulah. Nak makan cabai itulah dikit jadilah. Harapan dengan pemerintah nih minta ejo ke masyarakat kecil ini kan penghasilannya ya kadang-kadang tidak cukup untuk makan sehari-hari. Ditambahkan Puji perlunya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengatasi masalah ini termasuk pemantauan yang lebih ketat terhadap pasar dan menyediakan solusi untuk mencegah lonjakan harga lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih masih menunggu pertimbangan MK. Hal ini diungkapkan oleh Wamendagri Republik Indonesia saat berkunjung ke Kabupaten Banyuasin. Ya, jadi ada Perpres nomor 80 2024. Pemerintah tengah mempersiapkan pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 80 tahun 2024, pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 Februari, sementara bupati dan wali kota pada 10 Februari. Namun, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai keserentakan pelantikan menimbulkan dua opsi pelaksanaan. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuasin, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah dapat dilakukan dalam dua skenario. Opsi pertama mendahulukan pelantikan bagi daerah yang tidak berperkara atau gugatan pilkadanya telah ditolak, dan opsi kedua menunggu keseluruhan hasil perkara sehingga pelantikan baru dilaksanakan pertengahan Maret atau awal April. Dikatakan Bima Arya, keputusan final mengenai jadwal pelantikan akan dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Komisi 2 DPR RI usai masa reses. Namun, Mendagri menekankan pentingnya pelantikan segera untuk memberikan kepastian politik, menjaga stabilitas ekonomi, serta menyelaraskan target pemerintah pusat dengan visi kepala daerah. Pelantikan gubernur tanggal 7, pelantikan bupati wali kota tanggal 10. Namun di sisi lain juga ada pertimbangan MK yang arahnya adalah keserentakan semua kecuali yang pilkadanya diulang. Nah, artinya kalau mengikuti yang MK maka pelantikannya itu paling cepat pertengahan Maret. Jadi ada dua opsi ya. Opsi pertama adalah bisa didahulukan yang tidak berperkara atau yang gugatan ditolak bisa didahulukan. Nah, opsi kedua adalah menunggu baik yang tidak berperkara maupun perkara ditolak ya, sehingga bisa agak mundur sampai awal April. Dengan demikian, pembahasan final akan menentukan arah pelantikan, apakah mendahulukan kepala daerah tanpa sengketa atau menunggu semua selesai agar lebih serentak. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Kita ke berita olahraga pendengar. Pengurus Provinsi Perbasasi Sumatera Selatan bersama Sriwijaya Club resmi membuka kejuaraan Sriwijaya Cup Mini Liga Slow Pitch musim pertama tahun 2025. Pengurus Provinsi Perbasasi Sumatera Selatan bersama Sriwijaya Club resmi membuka kejuaraan Sriwijaya Cup Mini League Slow Pitch musim pertama tahun 2025. Kejuaraan ini menjadi bukti nyata komitmen Pengprov Perbasasi Sumsel dalam menghadirkan lebih banyak acara olahraga di daerah. Ketua Perbasasi Sumsel Aufa Sarizal mengungkapkan, sebanyak 7 klub softball turut ambil bagian dalam kejuaraan ini, dengan 6 klub berasal dari Sumatera Selatan dan 1 klub dari Lampung. Ia juga mengungkapkan tingginya antusiasme peserta dalam kejuaraan ini. Pihaknya ingin memastikan bahwa olahraga softball di Sumsel terus berkembang, sehingga kejuaraan seperti ini akan menjadi wadah untuk menggali potensi atlet-atlet berbakat dari daerah. Sementara ini kita baru Liga Softball ya, untuk softball mini liga, dan kedepannya kita lihat nanti bagaimana respon dan animo dari para peserta, dari pecinta-pecinta softball. Kedepan ya kita bila softball dan baseball kita laksanakan semua. Dan semakin banyak turnamen, semakin banyak kita akan bisa menjaring para atlet-atlet kita. Aufa juga menambahkan bahwa kegiatan serupa akan digelar secara rutin setiap 3 bulan sekali sepanjang tahun. Ini merupakan langkah awal untuk memperkuat pembinaan atlet dan juga memperkenalkan olahraga softball ke masyarakat lebih luas. Dari Jakabaring Sport City, Ari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.